Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah, disayangi Rasulullah, dibanggakan keluarga. Selamat berjumpa di hari Rabu yang indah ini. Suasananya baik di Jakarta dan Depok, agak mendung sedikit. Moga-moga ini adalah cuaca yang baik untuk kita semua, supaya kita bisa terus bersemangat menghadapi tantangan di hari ini. Nah, hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu membahas tentang 10 kriteria manusia penghuni surga. Ini sudah masuk ke part 3. Kalau kemarin kita membahas banyak hal. Jujur, mengenai jujur kemarin. Jujur ya. Sekarang sabar, Pak. Sabar ya. Waduh, ini pas banget. Jujur, sabar. Kalau yang kemarin yang pertama itu riba ya, kalau nggak salah ya, Bib ya. Bukan, pertama kali Islam, nomor 1 Islam, kedua mukmin, ketiga taat. Nah, harus taat. Taat kepada Rasulullah berarti telah taat kepada Allah. Iya. Lah hari ini sabar nih. Saya pernah dengar Habib pernah bilang jangan minta kesabaran. Iya, betul. Insya Allah. Aduh. Nah, hari ini apa ada kejutannya lagi lah, kita akan saksikan bersama ya Bapak dan Ibu. Siapkan alat tulisnya ya. Barangkali ada ayat-ayat Quran yang menarik yang bisa menjadi indeks buat kita semua. Alhamdulillah. Saya tuh nggak pernah nyatet nih, Bib. Ini kesalahan saya nih, Bib. Dan banyak penugasan dari bos kami itu untuk membahas materi-materi yang bermiripan dengan Habib nih. Jadi hari ini saya mungkin akan banyak mencatat juga, Habib. Mungkin itu saja dari kami. Waktu dan tempat akan kami berikan kepada Habib. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Habib. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal khadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah karena kita hari ini diberi kesehatan, keselamatan, kemuliaan dari Allah. Insya Allah kita gunakan dengan manfaat yang banyak. Kita teruskan pelajaran mengenai 10 daripada ciri penghuni surga. Yang pertama adalah orang Islam mukmin, orang Muslim, orang mukmin, orang yang taat. Kemudian adalah orang yang jujur, yang sabar. Nah, sekarang yang kelima adalah orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu kita bisa berbuat, tetapi kita tidak melaksanakannya karena Allah. Jadi kesabaran, ingat ya, bahwa kesabaran itu bukan dari kita. Nggak ada. Kesabaran itu bukan dari kita, kesabaran itu dari Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sabar itu dari Allah, bukan dari dirimu.
Jadi kita ini bisa sabar itu kalau nggak diberi sama Allah, nggak bisa. Ya, hati-hati dengan kesabaran ini. Islam itu harus sabar. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Allah bersama dengan orang sabar. Jadi kalau kita sabar, ini Allah akan sayangi kita. Jangan sampai kita tidak sabar. Ini semua diuji. Manusia tidak mungkin hidup itu mengaku beriman kemudian tidak diuji. Tidak. Harus diuji. Tinggal kita hidup di muka bumi ini, diuji sabar apa enggak. Kalau kita sabar, kita akan mulia. Jelas ya? Jadi jangan selalu. Tapi ini sabar, jangan diminta. Rasulullah SAW di dalam hadis bersabda, "Hei Ali, bagaimana kalau kamu berdoa? Aku berdoa, aku minta sabar ya Rasulullah." Jangan, sebab kalau kamu minta sabar, otomatis Allah akan menguji kamu. Otomatis dong, kalau kita minta sabar, tahunya kita sabar di mana? Ya diuji sama Allah. Tapi jangan minta sabar. Tetapi kalau kita diuji, maka sabarlah kata Allah. Jadi jangan minta sabar, jangan. Tapi kalau diuji, ya kita mesti sabar. Kalau kita mendapat ujian, kita sabar. Kalau kita dimuliakan Allah, kita sabar. Tetapi jangan minta. Sebab kalau kita minta, kita akan diuji. Lah, sedangkan kalau kita diuji, belum tentu kita sanggup. Kita baca dulu di dalam surat Al-Baqarah, ayat 155, 156, 157. Ada? Surat keberapa? 16, 127. Silakan. 16, Nahl. Surat berapa, Bib? Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155. Ini ya, dan bersabarlah. Ini saya bacakan sebentar ya, Bib. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Allah akan nguji. Udah, pasti Allah akan nguji. Kalau Allah nguji, ya kita mesti sabar. Ya, kita mesti sabar. Terus, Mas, ayat 156. 156. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kalau kita diuji, berarti ada yang tidak suka, ada sakit, ada kekurangan harta, tadi sudah disebutkan, ada kekurangan jiwa. Ya, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ini semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah bingung. Itu caranya. Kemudian dia bersabar. Nah, kalau orang sudah sabar, apabila diuji Allah, hasilnya apa? 157. Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas ya. Itulah orang-orang yang mulia. Yang diampuni segala dosanya. Itulah orang yang sabar itu. Diampuni dosanya, diberi keberkahan, diberikan rahmat. Apa yang lebih enak lagi dari rahmat? Tidak. Jadi kalau kita sabar itu kita diberi rahmat sama Allah. Dan kita akan dijadikan hidup kita mulia. Iya. Berarti beruntung. Beruntung. Kalau kita diuji kita sabar. Tapi jangan minta. Sebab ujian itu berat. Berat.
Walaupun Allah tidak akan memberi ujian kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu sudah jelas. Allah tidak mungkin menguji seseorang kecuali dengan kemampuan. Itu udah pasti. Ya, itu jelas. Enggak ragu-ragu. Enggak. Jelas. Nah, sekarang saya mau tanya. Orang kan bilang, ya Allah, saya ini sabar. Sabar itu dari siapa? Coba Mas Andi kan sementara ini, saya orangnya sabar. Enak aja. Nggak bisa sabar Mas Andi itu. Nggak bisa. Yang memberi sabar itu siapa? Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surat, sebentar. Surat ke berapa tadi? 17 atau 16? Coba lihat surat 16. Kok Isra di sini? Bukan 17. Surat 16 ayat 127. Surat An-Nahl ya, Bib? Iya. Ya, surat An-Nahl. Surat 16 ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Iya. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Iya, jadi sabar itu bukan dari Rasulullah. Bukan. Sabarnya Rasulullah itu dari Allah. Sabar kita ini juga dari Allah, Mas. Jadi orang ini salah sementara ini. Mereka merasa, gue mau sabar, gue mau sabar. Sabar, enak bener lo sabar. Sabar itu kalau nggak diberi Allah nggak bisa. Bayangkan Rasulullah ngadepin orang kafir. Berat sekali. Dan itu atas pertolongan Allah. Jadi kalau kita ini sekarang dalam keadaan kita berdakwah. Oke, orang yang berdakwah itu akan diuji. Tapi sabar, ngadepi jamaahnya, ngadepin masalahnya. Kita harus sabar. Kita ngadepin orang yang jahat, Fir'aun. Iya, kita harus sabar. Kita minta sama Allah. Ya Allah, bantulah kita. Tapi jangan minta sabar. Nanti Fir'aunnya akan ganggu berat. Tetapi apa? Ya Allah, bantulah saya dalam berdakwah. Boleh, bantulah saya dalam bekerja. Boleh. Sehingga nanti sabarnya dikecilin. Tapi kalau kita minta seolah-olah kita mau nunjukkan sama Allah. Ya Allah, saya sabar ngadepin suami. Nanti suaminya malah ngawur terus. Jelas ya Mas Andi? Jadi bukan dari kita. Bukan. Sabar itu bukan dari diri kita. Sabar itu atas bantuan daripada Allah. Dan bersabarlah ya Rasulullah. Dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka yang mereka rencanakan. Bayangin sekarang orang Islam diuji semua. Diuji. Enggak gampang, enggak. Sulit, angel. Ya, tetapi Allah bantu, Allah tolong. Kita jangan berputus asa. Kita dilihat oleh Allah. Lu sabar enggak kalau saya uji begini? Kalau kita sabar, Allah cintai. Allah muliakan. Iya. Tetapi kalau kita lagi sedikit nangis, lagi sedikit jerit-jerit, teriak-teriak, minta tolong sana, minta tolong sini. Lah ini nggak sabar berarti. Tenang aja, ngadepi sesuatu dengan tenang. Jangan gelusah-gerusuh. Ya, ini kita tahu agar kita sabar. Bukan dengan asal-asalan. Sabar ini besar nilainya. Sabar itu orang itu kalau sabar, itu dia bersama Allah loh. As-sabru jamil. Sabar itu baik.
Tidak semua orang. Iya, berarti dia bersama Allah. Bayangkan sampai sebegitunya. Orang yang sabar. Oleh karena itu, kita tidak usah minta sabar, tetapi kalau Allah uji kita tidak dengan salah, tapi dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Sebagaimana disebutkan tadi, agar kita bersabar apabila Allah menguji. Mari kita lihat sejarah-sejarah orang yang bersabar, termasuk Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersabar? Kita lihat surat 68, ayat 48. 48 ya, Bib? Ya, surat 68, ayatnya 48. Ayat 48. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ini maksudnya Nabi Yunus ya, Bib? Nabi Yunus, Mas. Oleh karena itu, Mas Andi, jangan sampai marah. Kalau Mas Andi marah, hati-hati, nanti akan diuji, Mas. Jadi oleh karena itu, supaya kita tidak mendapatkan ujian berat, kita jangan sekali-kali marah. Rasulullah selalu menasihati, la takdzob, la takdzob, la takdzob, diulang 3 kali. Kalau Anda nggak percaya, Mas Andi, Anda lihat kalau Anda mau masuk Masjidil Haram, itu ditulis besar di banner listrik. Wah, seperti kayak TV itu ada 3 tulisan, la takdzob, la takdzob, la takdzob. Bayangin, karena di dalam tuh kita akan diuji loh, Mas. Orang sebanyak itu dorong sana, dorong sini. Allahu Akbar, apalagi mau cium Hajar Aswad. Orang mau ibadah pun harus sabar. Sabar, kita digeser, kadang-kadang kita dilewatin. Kadang-kadang ada diinjek kepalanya lagi, Mas. Nah, kita harus sabar. Oleh karena itu tertulis. Jangan, ini perintah daripada Allah supaya kita sabar. Ayo, ayo, ayo. Jadi perjuangan itu, sabar itu bukan hanya di dalam keadaan kita berjuang saja. Tidak. Sabar di dalam ibadah. Sabar di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu kalau kita enggak sabar, ya berat. Bagaimana menghadapin seorang istri menghadapin anak. Bagaimana seorang suami menghadapin istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga. Oh, itu problem semua. Semua problem. Tetapi kalau dia tidak sabar, wah, bahaya ini. Hancur itu rumah tangga. Inilah yang perlu kita diterapkan agar kita selalu sabar ngadepinya problem ini. Ya, kita lihat surat ke-70, Mas Andi. Surat 70. Surat 70 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'arij ayat 5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sabar, ada sabar yang nggak baik. Kenapa? Kalau ada sabar yang baik, sabar tidak baik. Ya kan, orang tuh sekarang ngantri. Ya kan, sabar, sabar. Tetapi dia nyerobot. Ini sabarnya nggak baik. Kita ngadepin masalah, ya kan? Mereka nggak sabar, kemudian nyogok, ya. Ini nggak boleh. Nyuap. Udah sabar aja. Kita nunggu antrian. Sabar kalau kita disuruh, kita ngantri. Itu ajaran dari Allah. Maka bersabarlah engkau, ya, dengan kesabaran yang baik.
Banyak orang sekarang ngaku sabar. Sabarnya nggak baik. Bayangkan rumah tangga istrinya, gue sabar. Tapi sabarnya caranya nggak baik. Dia datang ke dukun. Dia datang alasannya kepada orang pinter. Lah ini bukan sabar yang baik. Ini sabar yang celaka. Kenapa? Setiap yang datang ke dukun itu, maka celakalah dia. Kenapa? Berarti sudah tidak percayanya kepada Allah. Kesabarannya bukan di jalan yang baik. Akhirnya alasannya dia nggak berani sekarang. Orang merubah namanya. Namanya bukan dukun, tapi orang pinter. Lah ini sama celakanya. Dia nggak sabar. Lah Bib, tapi saya punya rezeki terhambat. Rasanya kayak ada yang ngalangin. Ngalangin apa? Yang mengalangin itu karena kamu tidak sholat. Kamu tidak mendirikan sholat. Itu yang menjadi penghalang daripada turunnya rezeki. Bukan daripada orang yang main guna-guna. Jangan. Ini kalau kayak gini dikontrol. Pelan-pelan. Ayo. Saya kok rezeki saya lagi susah. Tolong dilihat. Apakah ada di rumah itu yang nggak sholat? Itu pertama. Sabar, sabar. Ya, kita lihat. Ya Allah, rezeki kok lagi susah ini. Sabar. Caranya apa? Dikontrol. Rumah tangga, anak-anak, sholatnya benar apa enggak? Istrinya. Kalau istrinya udah benar, suami udah benar, anak udah benar, pembantunya. Ada yang nginep enggak di rumah? Kalau ada yang nginep di rumah tapi enggak sholat, itu penghalang. Jadi kita harus kontrol. Jadi supaya sabar itu ada yang sabar yang jelek. Ya, sabar jelek kita diuji oleh Allah tapi menyelesaikannya dengan cara yang salah. Contoh surat 9 ayat 54. Aska nggak ada, Mas? Aska belum muncul, Bib. Surat berapa tadi, Bib? 9 Surat 9 ayat 54. Baik, ini menggantikan Mbak Aska terlebih dahulu sampai beliau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Jadi kalau kita dalam keadaan nafkah kita lagi sulit, ya sabar. Sebab rezeki itu sudah dibagi, Mas Andi. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita kalau lagi ada problem, ya Allah saya kurang ini, saya kurang. Sabar dulu, sabar. Caranya sabar apa? Ini suatu peringatan dari Allah. Allah memberi supaya kita sabar. Setelah kita sabar, kita kontrol dong. Sholat saya udah bener belum? Sholat istri saya, anak saya, pembantu saya, orang-orang yang ada di rumah itu, yang tinggal sama saya udah bener apa belum? Kalau belum, ayo diperbaiki. Jangan kita sama lalai. Jadi ini ujian dari Allah, diuji kita ini. Diuji dengan sabar supaya ngontrol. Tingkah laku saya kurang apa? Terhadap Allah berarti ada yang nggak beres. Itu diuji, itu diperbaiki. Jadi dengan ini ujian Allah, akhirnya kita kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Jadi jangan ceroboh, enggak. Mentang-mentang kita lagi kesulitan rezeki. Saya mau datang orang pinter. Lah ini ngawur. Ngapain datang orang pinter? Bisa apa? Orang pinternya tuh butuh duit. Lah sedangkan kamu juga pengen duitnya banyak. Lah orang yang ngajarin orang pinter itu juga butuh duit banyak. Akhirnya kamu dikerjain. Akhirnya kamu jadi apa? Syirik. Lah ini cara menyelesaikan sabar tapi dengan cara yang salah. Ya, caranya sabar, kontrol diri, perbaiki daripada sholat. Tadi kenapa kok rezekinya terhambat? Disebabkan di dalam rumah itu ada yang tidak sholat. Bahkan sholat, tapi sholatnya dengan males. Kebanyakan nonton drakor. Karena nonton drakor, begitu jam sholat, dia males. Itu juga menjadi penghambat. Jadi bukan karena diguna-guna orang, jangan.
Nah, kita lihat surat ketiga Ali Imran. Surat ketiga Ali Imran. Ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta kepada Allah, sedangkan mereka mengetahui. Iya, itu salah Mas Andi. Menyelesaikannya bukan datang ke orang pinter. Dia akhirnya kita menyangka, wah Beb, dia itu pakai surban. Surbannya satu ban mobil. Wah, dia pakai gamis, pakai baju tebel bener Beb. Bahkan apa? Itu tasbihnya dilingkar ke dalam gede-gede. Wah, kita ketipu. Kita kalau lagi ada kesulitan kembalilah kepada Allah. Orang ada musibah, bukan ke dukun, bukan ke orang pinter ya, jangan. Agar kita kembali kepada Allah. Suratnya surat 30, ayatnya 41. Ini kita hari ini belajar. Nah, kalau kita ke dukun, ke orang pintar, nyelesaikannya caranya salah. Bukan termasuk anggota yang masuk surga. Enggak. Jangan menghayal. Masuk surga. Iya, ngawur itu. Surat 30 ayat 41. Ya. Surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, agar kita ke jalan yang benar. Jadi kalau ada ujian dari Allah, entah musibah, entah apa, ayo, kita jangan syirik. Jangan lari dari Allah agar kita termasuk penghuni surga. Semua akan ngalamin loh ini. Hati-hati. Jadi saya jelaskan kepada Anda, apa itu sabar? Ya, sabar itu ada yang baik, ada yang buruk. Cara sabar yang baik yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan menjauhi daripada larangan Allah dan Rasulnya. Ya, jangan menyelihat. Contoh, kalau cara yang bagus, yaitu kita taat sama Allah sama Rasul, ikuti, kita mawas diri. Memperbaiki diri, kontrol diri. Sebelum kita dikontrol Allah. Ternyata Allah kontrol kita ini, kita ada sholatnya salah. Coba diperbaiki, diajarin suami, anak, istri. Jangan sampai lewat waktu. Kadang-kadang males-malesan sampai lewat waktu sholat. Ini tolong dikontrol. Ya, Allah mengingatkan kalau kita dapat ujian itu agar kita kembali ke jalan yang benar. Jadi kontrol diri, bukan malah datangnya ke orang pinter. Bahkan orang pinternya tuh bacanya ayat Quran. Itu ayat Quran yang dibolak-balik itu. Salah, itu yang tidak diridhoi Allah. Allah sendiri bilang kamu ketipu. Jangan sampai kita ketipu. Jadi caranya yang benar sabar. Ya, emang Allah turunkan musibah, bukan berarti Allah itu menginginkan kita susah. Enggak. Seperti sekarang ini ada Covid. Nanti ada hujan keras, ada badai. Ya kan? Ada lagi apa? Gunung meletus. Ya, ada banjir bandang sekarang Mas Andi. Kita suruh sabar sambil ngontrol diri. Apa? Musibah-musibah itu sebetulnya ngapus dosa. Karena kita banyak dosa tapi nggak pernah sadar. Kita ini banyak dosa, hampir sehari-hari, tiap hari ada dosa. Nah, harus cepat-cepat taubat supaya tidak kena musibah. Tetapi bukan berarti Allah kepingin kita celaka. Ya Allah, kenapa sih Allah kok datangkan musibah? Datangkan musibah itu untuk kontrol diri. Untuk kita kontrol diri, apakah kita ini dalam keadaan baik, apa dalam keadaan jelek? Lebih baik kita dapat musibah yang ringan, yang tidak memberatkan, tetapi nanti bisa masuk surga. Nah, itu menghapus dosa. Jadi jangan Anda mengeluh. Jangan. Contoh, kita lihat
Suratnya surat 29 ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat 40. Kita dikasih musibah. Apakah itu jelek? Tidak. Dan Allah nggak pernah loh, Mas Andi. Allah tuh nggak pernah nyelakain Mas Andi, nyelakain kita semua. Nggak pernah. Allah itu selalu sayang. Jadi didatangkannya musibah itu rasa sayang, bukan untuk mencelakakan Mas Andi. Silakan Mas Andi. Surat Al-Ankabut ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan, batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur. Ya. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Iya, mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena apa? Dia punya dosa. Dosanya sudah numpuk. Cepat. Oleh karena itu setiap hari kalau kita habis sholat, astagfirullahaladzim. Ingat Allah, minta maaf sama Allah. Setiap hari saya berdosa. Antara sholat dengan sholat. Itu ada dosa, cepat-cepat dihapus. Antara subuh dengan zuhur. Nanti habis sholat zuhur, jangan lupa astagfirullahaladzim, minta maaf. Antara zuhur dan asar, minta maaf lagi. Terus, supaya dosanya nggak numpuk. Tapi kalau dosamu numpuk, kata Allah, Allah turunkan musibah. Apakah untuk menyiksa kita? Enggak, Allah sekali-kali nggak pernah nyiksa. Agar kita kembali, sadar ke jalan yang benar. Kontrol lah kalau ada musibah yang menimpa kita. Sabar sambil kontrol. Ada apa ini? Saya nggak naik kelas. Oke, sabar. Kenapa nggak naik kelas? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang nggak beres. Apa itu? Males. Kita kontrol diri. Ayo, kita nggak belajar. Ayo belajar. Ayo. Itu caranya. Bukan dengan cara yang nyogok, nyontek. Itu cara-cara salah. Ya, kita menanggulangi musibah dengan cara salah. Jangan, ayo mulai sekarang kita sadar. Sadar. Banyak loh kejadian sabar ini. Contoh, pernah satu saat saya punya sekretaris. Sekretaris saya seorang perempuan di kantor. Kemudian dia mengeluh, Habib, saya mau tanya masalah agama. Oh boleh, silakan. Apa yang terjadi? Saya bilang, saya ini terus terang kawin, Bib. Saya udah minta sama Allah nikah. Saya ternyata dikasih suami. Setelah saya nikah, ternyata rumah tangga saya nggak enak, Bib. Setiap saya sholat dimarah sama suami. Setiap saya sholat dilarang sama suami. Bahkan di rumah saya nggak boleh ada mukena. Waduh, berat betul ini. Ya. Tapi saya selalu dengar Habib supaya saya sabar. Saya sabar, Bib. Akhirnya mukena saya tempelin di tempat tetangga. Sehingga saya kalau sholat, saya ke rumah tetangga. Setelah saya sholat di luar, suatu saat pas malam tahun baru. Wah, sebab suami saya ini hobinya kalau pulang, selalu minum-minum. Dan dia mengancam, kalau dia melihat saya sholat, dia akan bunuh saya. Waduh, saya takut. Sehingga saya sholatnya di tetangga. Waduh, sabar saya. Saya berjalan setahun. Suatu saat malam tahun baru saya pikir, ya Allah, hari biasa saja dia mabok. Apalagi tahun baru. Wah, pasti dia juga mabok. Akhirnya apa? Saya ambil mukena. Saya pikir saya mau sholat di rumah. Saya sholatnya di rumah. Setelah saya sholat di rumah, tengah malam tahajud. Senang saya, baru sekali ini saya sholat di rumah. Ketika saya sedang sujud, saya kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya keras-keras minta. Ya Allah, sadarkanlah suami saya. Mudah-mudahan kau panjangkan umurnya, kau muliakan dia, ridhoilah dia. Wah, didoakan suaminya baik-baik. Saat itu ternyata suaminya pulang. Dari belakang dia megang apa? Megang gunting. Mau bunuh istrinya. Terus tapi didengerin. Ketika mau bunuh, si istri itu sedang mendoakan.
dengan kebaikan-kebaikan. Lama-lama sadar si suami. Suaminya jatuh, kemudian istrinya kaget. Dilihat ternyata suaminya bawa gunting. Kemudian dipeluk suaminya, minta maaf, saya kepingin sekali-sekali sholat di rumah. Saya minta maaf. Kemudian suaminya ternyata diberi hidayah Allah. Sadar dia. Karena kesabaran si istri, sudah bertahun-tahun, akhirnya oleh Allah dikasih keberkahan, sehingga suaminya menerima. Enggak. Yang salah ternyata saya. Apakah istrinya marah? Kalau enggak boleh. Dia tidak marah, tapi caranya yang baik. Pelan-pelan dia ngambil solusi. Solusinya apa? Dia sholatnya sama tetangga dulu. Sampai nunggu doa sama Allah agar suaminya sadar. Ternyata suaminya sadar. Akhirnya bilang apa suaminya? Setiap tahun baru, saya ingin mengajak kamu sholat di depan Ka'bah. Gara-gara kesabaran si istri, sekarang suaminya sadar sholatnya baik. Bahkan diizin di rumah, bahkan setiap tahun baru. Mereka bersama anak dan istri keluarga, mereka pergi ke Masjidil Haram untuk umrah. Masya Allah. Atas kesabarannya ini, Allah berikan kemuliaan kepadanya. Tetapi kalau dia marah, dia cerai, minta cerai dan sebagainya, apakah itu menyelesaikan? Tidak. Jadi sabar itu harus ditahan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jelek. Seperti tadi, pergi ke dukun, ada yang marah, ada yang sengaja berontak, itu bukan cara-cara yang baik. Tapi ikutilah jalannya Rasulullah. Rasulullah diajar, dia apa lagi? Dilemparin, dikatakan sihir, dikatakan apa saja. Malah Rasulullah senyum. Bahkan dia pernah suatu saat tiap hari pulang dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, dia dilemparin kotoran. Sampai Sayyidatul Fatimah membersihkan itu dengan menangis. Hai ayahku, kenapa engkau seorang Nabi Rasul? Kok diperlakukan begini? Bayangkan kan bapaknya ngajak kebaikan. Untuk mengajak umat agar dia menjadi baik. Tetapi apa yang terjadi? Justru dilemparin kotoran, bahkan dipukul. Wah, dicelakakan. Tapi Rasulullah bilang, hei anakku Fatimah, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Hei ayahku, justru kita bersyukur kepada Allah. Iya, karena Allah memberi kamu itu tahu siapa aku. Kamu tahu siapa aku. Sedangkan orang-orang kafir itu dia belum tahu siapa aku. Kalau dia tahu siapa aku, sebagaimana kamu tahu siapa aku. Wah, dia akan masuk Islam. Aku diberi begini tuh diuji oleh Allah dalam aku berdakwah. Ketika aku berdakwah itu diuji dengan dakwahku itu. Allah mau jadikan semua orang Islam bisa. Apa sulitnya Mas Andi? Allah jadikan semua orang Islam. Enggak sulit. Tapi kenapa? Allah menguji setiap orang masing-masing. Rasulullah ujiannya yang paling berat. Bahkan dikatakan Rasul, ujian yang paling berat itu adalah ujian terhadap aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu para Rasul, setelah itu para Nabi, setelah itu para ulama, setelah itu kepala rumah tangga, kepala semua. Jadi pemimpin-pemimpin itu semua diuji, bahkan dirimu sendiri. Janganlah kamu menganggap aman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap diri adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin, aku akan minta tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Dia mimpin dirinya sendiri. Sabar nggak terhadap dirinya ini? Kemudian dia kepengen mulia, tapi caranya salah. Tidak dengan cara yang baik. Dia kepengen lulus, tapi nyontek. Kepengen lulus, tetapi nyuap. Itu semua cara nggak baik. Berarti tidak sabar. Ayo kita biasakan. Sebab apa dikatakan Rasulullah? Siapa yang menyuap dan yang disuap, dua-dua di dalam neraka jahanam. Celaka, karena apa? Kita tidak sabar.
Ya, karena kita tidak sabar, akhirnya kita nyuap. Lah ini harus kita kembalikan. Ayo kita negara Indonesia. Ayo kita ikuti aturan dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah ini hidup. Dan kita akan masuk surga. Iya, jangan menyuap. Jangan mau disuap. Ya, permudah semua urusan orang. Jangan persulit, jangan. Insya Allah kita akan bahagia. Kita akan menjadi mulia. Ini yang kita mesti jelaskan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia. Ingat, ayo kita caranya yang baik. Kalau kita merasa bahwa itu enggak baik, sabar. Sabar, sebab apa yang kita anggap enggak baik, belum tentu itu enggak baik. Kalau kita anggap itu jelek, mungkin buat kita jelek. Tetapi Allah mengetahui bahwa itu baik. Kita anggap baik misalnya. Ternyata itu tidak baik. Wah, kita nyuap. Nyuap itu baik. Kita cepat selesai. Ya. Tetapi apakah itu baik? Tidak baik. Nah, yang demikian itu Allah bilang apa? Sabar. Kalau kamu melihat ada yang tidak enak, sabar. Itu belum tentu nggak enak. Tetapi apa yang Anda anggap baik, belum tentu itu baik bagimu. Sedangkan aku Allah Maha tahu. Udah, terima saja apa yang diberikan Allah. Sabar. Kita lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah ada aska itu? Oh, ada aska ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Aska. Waalaikumsalam. Mbak Aska, kalau diuji Allah ada yang nggak enak, sabar ya. Sebab itu belum tentu nggak enak. Kalau Anda anggap enak, wah ini saya mau rebut, ini enak, bagus. Belum tentu, sabar dulu. Apa yang diberikan Allah, insya Allah pangeran yang sebentar lagi datang ke Aska, sabar. Amin. Itu maksudnya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Tuh. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tuh jelas ya Aska. Sabar, tenang aja. Iya, tapi dengan cara yang baik. Alhamdulillah, semakin diuji, semakin Aska semakin dekat sama Allah. Coba diperbaiki sholatnya, coba diperbaiki hubungan dengan orang tuanya, coba diperbaiki bagaimana hidup dengan teman-teman. Insya Allah kalau ini semua diperbaiki sehingga Aska bisa kontrol, nanti akan datang pilihan dari Allah yang terbaik. Kita kadang-kadang anggap baik, tapi belum tentu, kata Allah. Tapi kalau Allah yang ngasih, udah nggak usah diragukan lagi, itu semua baik. Jadi kita ngadepin hidup di muka bumi ini, sabar dulu. Jangan terlalu berlebihan. Jangan, yang penting saya ini, yang penting saya. Yang penting itu salah semua. Hati-hati. Caranya kita lihat. Jadi sabar itu perlu cara. Ngadepin sabar. Ya, caranya menyelesaikan kesabaran itu. Jangan dengan asal diam. Tidak. Salah lagi. Saya sabar. Dibeginikan, saya sabar. Dicelakain, saya sabar. Jangan. Kita membela kalau uang kita diambil, barang kita diambil. Kita harus bela. Bahkan kalaupun kita mati membela hak kita, itu matinya mati syahid. Bukan berarti saya sabar. Dimintain, ya kasihin. Dibeginiin, dicelakain. Ya, itu salah. Itu namanya celaka. Orang itu namanya sesat. Karena apa? Kita dikasih kekuatan, kita dikasih akal, kita dikasih mata, kita dikasih telinga. Ayo usahakan. Jangan asal, gue sabar. Dicelakain suami, sabar. Dipukulin suami, sabar. Itu bukan cara yang baik. Tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Ayo kita laporkan ayahnya, ibunya, atau orang yang disegenin oleh suami. Kasih tahu,
Ya Allah, Bapak, saya diperlakukan sama suami tidak baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu namanya usaha. Itu boleh, harus. Tapi kalau kamu diam, dicelakain suami diam, diapa-apain diam, itu bukan baik, tapi culas. Malah celaka. Ya, tidak harus kita begitu. Kita harus usaha. Usaha, setelah usaha pasrah kepada Allah, tawakal. Suratnya surat 13 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Jadi Allah akan minta. Aska itu di depannya ada malaikat, di kanannya ada malaikat, kiri ada malaikat, belakang ada malaikat. Jangan diam. Diam apa? Aska berlaku baik, berakhlak baik, ya kan, berpakaian baik, bertingkah laku baik. Wih, itu usaha. Harus, jangan diam. Terserah deh, saya mau dapat jodoh, mau apa, terserah. Oh, bukan kayak gitu cara sabar. Itu cara sabar yang salah. Cara sabar yang baik, Anda mengontrol diri, perlakukan diri dengan baik, ya, tindak landuk kita, akhlak kita baik. Wah, nanti Allah akan kirim orang untuk mencari, akan datang dengan cara yang baik. Lah, tapi kalau dia menutup diri di rumah, nggak mau keluar, nggak mau bergaul, gimana Allah merubah? Tetapi kalau kita sudah usaha pun, setelah usaha tawakal. Sebab kalau memang Allah menghendaki belum, ya belum. Tapi kalau Allah nanti akan ngirim setelah itu, jangan ditolak. Selama dia agamanya baik, insya Allah. Ini contoh secara agama baik. Secara agama baik. Oh, cepat baik. Kita misalnya, kita nggak lulus, tapi kita disuruh belajar, usaha. Belajar. Caranya yang baik, jangan nyontek, jangan. Sehingga nanti Allah kasih kita lulus. Itu caranya menyelesaikan sabar dengan baik. Tetapi kalau kita sabarnya tindakannya kita celaka, malah datang ke tempat dukun tadi, kita sudah jelasin ayatnya. Wah, jangan, itu celaka. Iya, itu nggak baik, bahkan kita akan jadi syirik. Akhirnya kita jadi penghuni neraka, bukan penghuni surga. Contoh saya sabar. Ketika saya beribadah di Mekah, di Madinah, saya sholat, ternyata didesak orang. Kepala saya diinjek orang, jangan marah, sabar. Ya, mungkin itu orang buru-buru yang kita nggak tahu apa tujuannya. Kita maafin aja, jadi pemaaf. Ya, itu benar, boleh. Bukan segala sesuatu harus dengan tindakan. Siapa orang yang kuat itu ya Rasulullah? Orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan marah. Kenapa? Karena orang yang menahan marah itu tempatnya surga. Sabar dia, sabar. Dia bisa marah, dia diinjek kepalanya. Ya, dia bisa marah, bisa. Tetapi dia sabar. Dia nggak mau balas, nggak. Aska disakitin, kita maafin. Kita bisa balas, bisa. Tetapi kita nggak mau balas. Bayangin, itu caranya sabar. Ya kan, kita dicelakain. Ya Allah, sudah selesai, udah terjadi. Mau diapain? Ya udah, maafin aja dah, maafin. Allah lihat. Oh, ini orang sabar. Apa balasannya? Balasannya dia bersama Allah. Bahkan pahalanya tidak terhingga. Pahalanya pun besar. Kita diuji dengan kesabaran kita. Kita dilihat. Kita dicelakain. Balas apa enggak? Enggak, kita jadikan maaf. Kenapa? Karena saya mau pingin surga. Pengen surga caranya bukan kayak gitu, Beb. Itu ngeselin. Oh, tidak. Ini ajaran Allah kok. Kita bisa marah. Bisa, tapi nggak balas. Ngapain saya balas juga? Paling hanya yang memuaskan setan. Yang penting gue balas. Puas. Buat apa puasnya nafsu? Tetapi kalau membuat celaka di belakangnya. Tetapi kalau kita sabar, kita tidak membalas. Kita maafin dia. Allahu Akbar. Allah katakan apa?
Orang yang bisa nahan marah, itu tempatnya surga. Suratnya surat ketiga, ayat 133. Surat ketiga, ayat 133. Saya bisa marah? Bisa. Iya kan? Tapi saya nggak mau. Udah, saya maafin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Aska mau masuk surga kan? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Carilah. Siapa itu surga dibuatkan siapa? Buat orang yang bertakwa. Bayangkan yang membedakan antara kita dengan Aska, antara kita dengan teman-teman majelis Nur, An-Nur ini yang membedakan satu orang dengan orang lain apa? Takwanya. Bukan karena dia bangsa apa, bukan karena dia kedudukannya apa, tidak. Yang membedakan itu karena takwanya. Dan surga itu untuk orang yang bertakwa. Berarti kalau kita mengikuti yang takwa ini, kita dapat surga, kita mulia. Nah, orang yang bertakwa itu kayak apa, Aska? Kita lihat surat ketiga ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak. Satu. Pertama kali orang yang berinfak. Kalau mau tahu penghuni surga itu siapa? Orang yang selalu berinfak. Selalu. Loh, Beb, kalau lagi miskin, lagi kaya maupun miskin. Lagi lapang. Lagi lapang itu artinya kaya. Lagi miskin berarti lagi nggak punya duit. Jelas. Caranya bagaimana? Lah kok sedekah, Beb? Sedekah itu tidak hanya duit. Kalau kita lagi lapang, duit lagi ada, kita kasih. Kita bagi, kita ada makanan, ada sesuatu, kebaikan, kita bagi. Lah kalau kita lagi nggak punya duit, lagi nggak punya makanan, bisa tetap bersedekah. Sedekahnya dengan apa? Zikir. Menyebut nama Allah. Kita ngasih salam orang. Assalamualaikum. Itu mendoakan orang. Itu sedekah. Iya. Kita senyum. Ketemu orang senyum. Supaya orang ikut gembira. Menebarkan senyum. Itu sedekah. Jelas ya, jangan salah. Sedekah, tapi ingat. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan setiap saat. Itu contoh penghuni tadi. Orang yang bertakwa itu yang begini. Dia penghuni surga. Yang nomor 2, Aska. Yang menjadi orang bertakwa siapa? Baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi sedekahnya itu di waktu lapang maupun di waktu sedih tetap sedekah. Ya, kasih salam, ngasih petunjuk orang. Itu semua sedekah. Jadi walaupun tidak kaya, ya bisa. Terus itu pertama. Yang kedua. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ayo. Orang yang tahan marah, Aska. Jelas, kita kalau diapain yang nggak enak, jangan cepat marah, sebentar marah. Ini bukan penghuni surga. Jangan. Ini sabar kita. Kita bisa balas. Bisa. Tapi saya nggak mau. Sayang mulut saya. Untuk membalas cacian mereka. Bayangan suami ngeselin. Senyum. Kita maafin aja lah, kita nggak usah balas. Ya dicaci maki Allah, kita doain. Kita maafin. Jangan dibalas. Udah ada teman yang ngasih hoak. Allah kesian lah, maafin daripada dia nanti di neraka gara-gara saya. Jangan. Kita nahan marah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang paling kuat siapa? Bukan yang kuat bergulat. Bukan. Orang yang kuat itu yang kuat menahan marah. Dia bisa marah, tapi nggak balas. Itu sabar. Ini yang kita mesti cari. Ngapain saya balas juga? Paling yang puas nafsu. Bayangin sayang. Udah biarin, bahkan sama mantan. Dulu pernah mau deket sama kita nggak jadi. Ya maafin aja, karena itu bukan jodoh kita. Daripada kita marah, kita benci, kita blokir. Lah, itu bukan penghuni surga. Jadi hati-hati ngadepin yang namanya sabar itu. Ada cara baik, ada cara salah.
Ya, hati-hati ngadepinnya sabar. Jangan asal sabar tuh asal diem. Bukan, salah itu. Selama ini kita sabar, oh diem aja. Jangan kita diapa-apain, kita diemin. Duit kita diambil, kita diem. Bahkan kita dicelakain, kita diem. Itu namanya orang celaka. Bukan orang sabar, bukan. Tapi orang sabar itu menggunakan semua usahanya untuk kebaikan. Untuk menolong orang, sabar. Bahkan dia bisa membalas kesalahan orang, tapi dia nggak balas. Ini insya Allah mulia. Ya kan? Yang ketiga apa tadi? Yaitu setelah itu, yaitu orang yang bisa menahan marah, terus yang memaafkan kesalahan orang lain. Di samping dia nahan tidak marah, dan dia memaafkan orang lain. Inilah 3 syarat. Untuk orang yang bertakwa, dan itu dimasukkan dalam surga seluas langit dan bumi. Contoh misalnya, maaf saja. Sekarang Mbak Aska disakitin sama teman. Dibaikin sama disakitin itu beda loh. Dibaikin enak, tapi kalau disakitin nggak enak. Allah tahu, Allah tahu. Bukan berarti Allah tidak bisa membedakan. Allah yang tahu, maha tahu. Dan dia menasihati. Aska, kalau Aska disakitin, jangan dibales ya. Tapi balasnya dengan kebaikan. Contoh kalau Mas Andi, caci maki Aska, jangan dibalas caci maki, tidak. Anda bisa marah, bisa. Tapi apa Aska? Malah ngasih Mas Andi permen coklat, malah mendoakan, malah memuliakan. Itu perintahnya Allah. Supaya apa? Setelah itu aku beri. Apa itu? Kita lihat suratnya, surat 41. Ayat 34. Surat 41 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Masya Allah, kejahatan dengan kebaikan beda loh. Kejahatan itu berarti jahat. Dia berbuat jahat kepada Aska. Tetapi kata Allah apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berat ya, memang hadiahnya surga. Kalau gampang itu hadiahnya cuman anduk, cuman kipas angin. Tapi kita akan dikasih surga ini. Ya. Balaslah ya orang yang jahatin kita itu dengan kebaikan. Bahkan yang dulunya dia benci sama kita, yang dulunya dia musuhin sama kita, akan menjadi teman akrab. Tuh, enggak sembarangan, enggak. Apakah semua bisa, Aska? Apakah semua majelis An-Nur ini bisa memiliki sifat kayak gini? Enggak. Tidak, Allah tidak berikan sifat orang begini itu sembarangan. Tidak, dipilih sama Allah. Yaitu apa? Orang yang sama Allah sengaja. Saya sudah ingetin tadi. Sabar itu bukan dari dirimu. Sabar itu dari Allah. Tadi sudah dijelaskan ayatnya surat 16 ayat 17. Ayat 127. Surat 16 ayat 127. Sesungguhnya kesabaran itu bukan dari dirimu ya Rasulullah, tapi kesabaran itu dari Allah. Jadi apakah sekarang kita ngadepin kejahatan dibalas dengan kebaikan? Apakah semua orang bisa? Enggak. Itu karena pertolongan Allah. Dan Allah memberikan ini tidak ke semua orang. Tidak. Kita yang dengar di pengajian ini aja. Kalau habis ini diuji, belum tentu. Kita sabar. Itu sabar itu diberikan sama Allah. Ya, siapa yang dicintai Allah, dikasih. Bisa menahan. Yang tadinya kita dijahatin, kita bisa menahan kebaikan. Jadi kita balasnya kebaikan. Tidak semua orang bisa, Aska. Suratnya tetap surat 41 ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Lah, tuh, Mbak. Jadi kita disakitin, kita balas kebaikan. Ya Allah, susah. Susah. Berarti ini orang terpilih. Dipilih oleh Allah. Diberikan oleh Allah sabar.
dan Allah anugerahkan barang siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya berarti Islam, dia sabar seperti ini, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah. Subhanallah ya. Ternyata sabar itu berat ya. Sabar itu ringan atau berat itu dari Allah. Kalau kita dekat sama Allah, kita baik sama Allah, kita ngikuti aturan Allah dan Rasulnya, kita menjauhi daripada larangan Allah dan Rasulnya, Allahu Akbar, kita akan didekatkan. Kita akan didekatkan oleh Allah. Kita akan disayangi oleh Allah. Dan ini tidak semua diberi, tidak. Berarti terpilih. Itulah yang namanya orang takwa. Insya Allah kita termasuk. Jangan asal marah. Jangan. Marah itu ujungnya malah celaka. Karena kita nggak sabar, kita dikeselin orang, akhirnya kita ikut marah. Loh, kalau Anda marah rugi. Kenapa? Ujungnya mati. Sabar, sabar. Jangan marah, jangan. Sebab kalau kita balas dengan marah, malah nanti mati, cepat mati. Kenapa? Sarafnya putus. Tanya dokter, orang kalau marah sarafnya putus nggak? Iya. Kenapa orang marah itu wajahnya merah? Coba, kenapa orang marah wajahnya merah? Itu karena sarafnya putus. Saraf kecil-kecil ini putus. Kenapa orang marah matanya merah? Karena apa? Saraf di matanya putus. Tidak terasa. Lah lama-lama bagaimana? Ujungnya mati. Akhirnya darah ini ke otak. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sering marah. Akhirnya apa? Mati. Apakah kita pengen mati? Janganlah, kalau matinya sia-sia. Kalau matinya mati syahid mau monggo. Oleh karena itu apa? Jangan marah. Berarti kalau nggak marah apa? Sabar. Di mana, Beb? Lah inilah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat ke-9, Aska. Ayat 119. Sorry. Surat ketiga. Sorry, Aska. Suratnya ketiga Ali Imran. Ayatnya benar 119. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Iya. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah tahu isi hati. Ada loh orang yang hobinya marah. Dia apain sedikit marah. Wah, ujungnya mati dia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu setan yang membangkitkan. Harusnya Anda kan memaafkan. Iya, tetapi Anda jangan sampai kalau Anda memaafkan orang itu, cepat-cepat berlindung kepada Allah. Kenapa? Waktu Anda memaafkan itu dibisikin sama setan. Enak aja kamu orang kayak gitu kok kamu maafin. Jangan. Orang yang ngeselin harus dibalas biar dia nanti tidak ngeselin lagi. Itu urusan ngerubah orang, bukan urusan kita. Yang bisa merubah hati orang itu Allah. Jadi jangan sampai dengan, kalau kita nggak marah nanti dia melakukan lagi. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tetapi yang diperintah Allah apa? Kita jadi pemaaf. Jadi pemaaf. Oleh karena itu kalau sudah memaafkan, hati-hati. Cepat-cepat kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Setannya bisikin. Udah cepat marah balas, enak aja. Nanti kalau enggak kamu diginikan lagi. Kamu enak. Itu celakanya setan itu bisikin. Akhirnya yang tadinya kita tahan, akhirnya kita enggak sabar. Akhirnya kita balas. Jadi cepat-cepat kita maafin, cepat-cepat kita lari dari orang itu. Ya, hindarkan, jauhkan. Supaya langsung sudah kita maafin. Jadilah pemaaf. Sebagaimana disebut di dalam surat ke-7 ayat 199. Sebentar ya, Bib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Iya, jangan pedulikan orang bodoh. Cepat, maafin aja.
Kalau ada nanti Anda jangan mau. Ini hati-hati. Jangan sampai kita mau celaka. Kita berlindung kepada Allah. Ya, cepat. Ayat 200, Aska. Dan jika setan datang menggodamu. Nah, setan ganggu. Ya Allah, kayak gitu kok Aska, jangan keselin kok malah dimaafin. Itu sifatnya setan. Ya, terus. Maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Iya, pasti akan dibisikin. Ya, Aska, Anda udah disakitin. Kok masih Anda maafin? Itu setannya. Jangan mau. Jangan mau. Ayo kita berlindung kepada Allah. Jangan asal ngikut. Mentang-mentang setan bisikin, lu dicelakain kalau ku nurut. Jangan. Ya, jangan mau nurut. Kita berlindung kepada Allah agar kita sayang, agar kita bahagia. Jangan sampai kita mau celaka. Ya, jangan. Jangan sembarangan, tidak, hati-hati. Ya, Anda akan terus akan dicelakakan. Ya, akan dikeselin. Jangan mau. Kalau kita sudah itu kita diamkan saja. Ini supaya kita sadar untuk kita menjadi orang yang mulia. Ini supaya kita belajar apa itu sabar. Supaya kita menjadi tenang, supaya kita tidak celaka. Ya, supaya kita bahagia, tidak kita diam saja, tidak. Supaya kita memuliakan keluarga, supaya kita atur nih loh caranya, tidak asal ngebales, tidak. Tidak semua memang harus dibalas, tidak usah. Ya, ini untuk supaya kita bahagia. Jaga, jangan sampai kita terlena oleh setan. Sabar, karena dengan sabar kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah cara-cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersabar. Maka bersabarlah. Kita lihat lagi surat 73 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, kita suruh sabar, caranya jangan membalas. Tetapi kita tinggalin dengan cara baik. Kita dikeselin. Kita disakitin. Jangan dibalas. Sabarlah. Dengan cara tinggalin aja udah. Padahal orang yang ngeselin, iya, ngapain dibalas? Tapi tinggalkan dengan cara yang baik. Itulah aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita celaka, jangan, ya. Dan segeralah, karena sabar kita itu karena apa? Kita disuruh sabar karena apa? Jangan karena diri kita, tapi sabar kita bukan karena Aska, bukan karena majelis An-Nur, tidak. Sabar kita ini harus selalu karena Allah. Saya menahan ini karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, bukan sabar. Bukan. Kita lihat surat 74. Ya. Ayat 6, 7, 8. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jangan. Contoh kita lagi ada teman ulang tahun. Kita memberi kepada tetangga. Kita memberi kepada teman. Tapi jangan ada tembe wingkingnya kalau orang Jawa bilang. Jangan ada apa ya namanya bahasa Indonesianya itu. Kita ada keinginan. Ada pamrih. Jadi kalau kita memberi sesuatu,
Jangan pamrih, kita berharap dia balas. Oh jangan, sabar. Kita ngasih aja. Ya, jangan berharap ada balasan. Kalau kita mengharap balasan itu bukan sabar. Kita berarti kita memberinya tidak ikhlas. Saya memberikan sesuatu kepada Aska misalnya. Tapi saya berharap, oh saya mau beri Aska nanti kalau ulang tahun saya ulang tahunnya Aska nanti Aska akan memberi, saya akan memberi kepada Aska ketika ulang tahun. Tapi berharap nanti kalau saya ulang tahun Aska juga ngasih saya. Nggak boleh itu. Itu namanya pamrih. Itu berarti orang yang tidak sabar. Tidak. Kita memberi karena Allah. Jangan ada harapan. Tidak, itu tidak ikhlas namanya. Sedangkan Allah tidak akan menerima kecuali dengan ikhlas. Ayat selanjutnya Aska. Ayat ke-7-nya. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Iya. Jadi kita nggak usah kalau kita ngasih sesuatu, sabar. Dia nggak males, nggak ada masalah. Karena kita sabarnya karena Allah kok. Ayat 8. Maka apabila sangkakala ditiup, kalau sampai nanti sudah kiamat, keikhlasan kita itu akan diberikan oleh Allah. Sabar, sabar. Bayangin kita beri sesuatu kok berharap. Itu sampai segitunya kita caranya. Ya, kita tidak boleh. Kita ada niat-niat yang tidak benar. Jangan. Kita harus sabar ngadepin yang kayak gini. Ya, jangan karena sesuatu kita berharap, maka kita sabar. Kita lihat lagi surat 68 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, Ya. dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Iya, inilah kejadiannya kita cerita mengenai Nabi Yunus. Rasulullah bilang, sabarlah hai Rasulullah, kata Allah. Sabar, jangan marah. Sebab kalau marah nanti akan dimasukin ke dalam perut ikan. Orang yang marah itu akan dimasukin perut ikan. Jadi kalau ada sesuatu gangguan, dalam berdakwah, dalam punya murid, guru terhadap murid, harus sabar, harus. Ya Rasulullah, kamu sabarlah. Jangan sampai kamu seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak sabar, enggak. Kenapa dia nggak sanggup ngadepi muridnya? Ketika dia ngajar muridnya untuk belajar, muridnya pada ngobrol sendiri, tidak memperhatikan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Marah Nabi Yunus. Muridnya ditinggalin. Terserah lo deh. Malas gue ngadepin lo. Marah dia. Ketika dia marah, dia menuju ke pantai. Sampai di pantai ada kapal yang mau jalan ke tengah laut. Udah, daripada dia kesel, mangkel, nggak tahan nahan marahnya. Akhirnya dia ikut aja ke kapal, cari hiburan. Dia jalan ikut kapal. Ketika ikut kapal, kapalnya itu penuh. Ketika kapal penuh, berjalan, penuh, dan Nabi Yunus dikenal. Nabi Yunus seorang rasul. Orang kapal semua tahu siapa Nabi Yunus, tahu. Bahkan si pemilik kapal itu tidak memberi ongkos. Enggak, gratis. Yunus mau ngapain? Gua kesel sama murid gue. Saya mau istirahat di kapal, boleh? Boleh, silakan, gratis. Naik. Padahal sudah penuh, sudah. Kapal jalan. Ternyata di tengah jalan kapal ombak keras. Datang badai. Akhirnya apa yang terjadi? Nahoda kapal, dia berprinsip. Karena ini muatannya terlalu penuh, berarti salah satu di antara kita harus dilempar ke laut. Loh, kenapa? Karena orangnya terlalu penuh. Caranya gimana? Ayo, diundi. Diundi. Seluruh penghuni kapal diundi, dikeluarkan undiannya. Setelah dikeluarkan ternyata dibuka Nabi Yunus. Wah, semua ribut. Wah, jangan, ayo kita ulang. Udah, diulang lagi. Setelah diulangi lagi, ternyata Nabi Yunus lagi yang keluar.
Padahal udah dikocok, udah. Yang keluar Nabi Yunus lagi. Akhirnya enggak, 3 kali. Yang keluar ternyata Nabi Yunus lagi. Padahal udah diumpetin itu. Masih keluar Nabi Yunus. Bahkan malaikat ngasih tahu, "Hai Yunus, walaupun kamu ulang 1000 kali, itu yang keluar tetap kamu. Karena kamu tadi marah. Siapa orang yang marah, itu kecuali akan dimakan oleh ikan." Diberitahu oleh malaikat. Akhirnya Nabi Yusuf bilang apa? Sama Nahoda. "Hei Nahoda, jangan kamu ulang lagi. Percuma. Kamu ulang 1000 kali pun, yang akan keluar tetap aku. Maka lemparkan aku ke laut." Udah dilempar ke laut. Setelah dilempar ke laut, karena dia tidak sabar ngadepi murid. Orang yang nggak sabar akan dimakan ikan. Akhirnya dimakan ikan paus. Ada yang bilang ikan hiu. Dimakan. Karena apa? Dia masih marah di dalam ikan itu. Bahkan sampai berapa lama? Sampai 40 tahun. Ada yang bilang menurut tafsirnya begitu. Karena tidak sabaran dia dimakan ikan sampai 40 tahun. Kemudian dia sadar. Kemudian dia memperbaiki diri. Tobat. Setelah tobat dia mengatakan apa? La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Minta ampun sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Sampai 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Memang saya ini dolim. Karena saya marah. Saya bisa marah, saya lakukan. Jangan. Hai Rasulullah, Allah kasih. Nih loh, Nabi Yunus, dia marah ngadepin santrinya, nggak sabar. Maka dimakan oleh ikan. Kamu juga ikut, jangan kayak gitu ya Rasulullah. Itu peringatan dari Allah. Nah, oleh karena itu kita selalu ngadepin sesuatu, sabar. Bukan sabar kita celaka, tidak. Tetapi caranya murid itu diajarin. Diajarin akhlak yang baik. Supaya dia tidak berbuat sia-sia hidupnya. Agar dia mulia. Akhirnya apa? Dengan sabarnya dia itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz-dzalimin, maka Allah lepaskan. Maka dilepaskanlah Nabi Yunus dari perut ikan. Tetapi ini dijadikan peringatan. Ayo, jangan sampai di antara kita tidak sabar ngadepin sesuatu. Mas Andi, maaf jamnya sudah 11:23 menit. Insya Allah kita sambung sabar ini minggu depan, Pak. Sebab sabar ini luas. Nanti bagaimana cara-cara untuk kita bertindak di dalam rumah tangga, untuk kita bertindak terhadap anak, bagaimana sabar ngadepin anak, bagaimana caranya. Kalau kita sabar itu justru jangan marah, tapi malah didoakan. Itu salah satu cara di antaranya. Sampai di sini dulu, Mas Andi. Silakan siapa yang mau bertanya. Baik, Pip, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pip, di chat room. Ini pertanyaan pertama. Ini tidak ada namanya. Saya bacakan ya, Pip. Ya. Setiap suatu perantara yang perantara tersebut haram, apakah setiap melakukan amal ibadah dengan perantara tersebut akan diterima oleh Allah? Misalnya perantaranya adalah dari rumah ke masjid naik kendaraan yang hasil curian. Gimana nih, Pip? Mbak, perantara itu harus yang baik. Sebab kalau baik, itu perantaranya jelek, Allah tidak terima. Ayatnya bunyinya bagaimana? Tolong menolonglah dengan kebaikan. Tinggalkan, jangan sampai kalian tolong menolong dalam kejahatan. Nggak boleh. Kalau cari perantara, itu yang baik. Nggak boleh yang jelek. Bayangkan kita mau ke masjid naik motor, supaya sepet tiap hari naik ke masjid. Boleh, motornya jangan curian. Kalau nggak bisa motor, jalan kaki saja, sabar. Tidak perlu kita gunakan motor curian. Ya percuma. Maka celaka. Contoh kita pergi haji, pergi umroh, tapi duitnya duit korupsi. Ngapain? Semakin celaka. Iya. Contoh dikatakan dalam hadis, siapa yang memberi untuk orang miskin atau anak yatim, tapi dari uang yang haram, itu dosanya malah 2 kali. Nggak boleh. Jangan kita tolong-menolong dalam kejahatan ini. Ngapain kayak Robin Hood?
Kayak Ivanhoe. Ada orang-orang tuh. Bahkan ada siapa itu di antara di Indonesia juga itu. Seorang preman besar terkenal di Indonesia. Dia nyuri. Nyuri apa? Toko emas. Tetapi duitnya untuk dibagi kepada orang miskin. Itu bukan cara yang baik. Itu namanya caranya cara jelek. Sabar tapi dengan cara yang jelek. Kira-kira demikian, Mas Andi. Saya pernah dengar kalau kita itu tidak boleh mendatangi Allah dalam keadaan kotor, mungkin salah satunya begitu juga ya ibadah Ya, betul. Allah itu suci, Mas. Allah mencintai orang yang bersih. Bahkan boro-boro hati, Mas. Badan aja bersih Allah senang. Semua harus bersih. Tidak boleh tolong-menolong dalam kejahatan. Percuma, nggak usah ibadah, bahkan kata Allah. Kamu nggak usah ibadah kalau dalam keadaan kotor. Iya, nggak usah. Sebagaimana dikatakan ya Rasulullah dikatakan di dalam Al-Quran. Suratnya surat 23 ayat 51. Nggak usah ibadah dulu. Tetapi carilah yang halal, yang toyiban. Lah bayangin tadi, pakai motor curian. Setelah itu ibadah. Nggak boleh. Di mana hadisnya ayat Qur'annya? Surat 23 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, ya itu caranya. Bukan cari, yang penting cari dulu yang halal, yang toiban, baru beribadah. Bagaimana kita mau ngadep Allah tadi katakan Mas Andi? Allah tidak menyukai orang yang kotor. Enggak. Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Setelah itu baru ibadah. Kira-kira demikian Mas Andi, bagus. Baik, Habib, ini ada yang ingin bertanya langsung dengan Habib, dengan Ibu Yeti Usman. Apakah bisa saya coba buka ya? Boleh. Bisa unmute. Boleh. Oke, silakan Bu Yeti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Ya, waalaikumsalam. Habib, saya mau nanya, kan ibu saya udah meninggal tahun 2000. Ya. Sekarang saya suka ingat gitu, kadang-kadang malam bangun tidur ya udah saya bacain aja doa itu, Habib, doa orang tua. Boleh, Habib ya? Bacain doa apa, Bu? Yang itu Rabbi Firli wali daya itu. Oh iya, itu diperintah Allah, Bu. Iya, tapi kan bukan Nabi salat gitu. Misalnya ingat ya bacaan itu. Langsung aja Rabbi Firli wali daya. Ya Allah, bahkan kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ingat Ibu. Ya Allah, jadikan Ibu orang yang husnul khotimah. Jadikan Ibu diampuni dosanya. Ya Allah, dimuliakan Allah. Bahasa Indonesia boleh, apalagi yang sudah diajarkan Allah. Rabbi Firli wali daya. Warhamhuma kama rabbayani. Wah, itu Ibu termasuk orang yang soleha, insya Allah. Ya, Habib. Ya, ya, makasih Habib. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada nih, Bib. Ini pertanyaan dari Ibu Mira ya, Ibu Mira. Gimana caranya menegur orang tua kita? Habib. Yes. Ini dari Ibu Mira. Gimana caranya menegur orang tua kita biar tidak salah paham? Karena orang tua kadang suka selalu benar. Benar nggak, Bib? Buat menahan amarah kita puasa. Jangan salah, caranya bukan puasa. Itulah cara salah. Puasa bukan berarti seolah-olah caranya justru tidak akan berubah. Caranya dengan usaha yang bagaimana? Caranya usaha, kalau kita lihat orang tua, kita nasihatinya jangan kita, salah. Caranya kita lihat siapa yang disegeni ayah, siapa yang disegeni ibu. Kita kasih tahu supaya apa? Kalau dia tahu kita salah supaya berubah. Tapi kalau yang ngasih tahu kita, marah malahan. Jangan sabar. Ngadepin orang tua kayak gitu sabar. Caranya yaitu menghubungi siapa yang disegeni ayah. Misalnya ayah punya teman ustadznya atau gurunya ayah. Kita jelaskan supaya minta tolong ustadz itu agar ayah itu tidak marah-marah, tapi caranya baik. Demikian juga ibu. Ya, tapi kalau kita langsung kita puasa, ya caranya lain, puasa baik.
Puasanya baik, tapi bukan menyelesaikan masalah. Tetapi cara menyelesaikan malahnya, kita kasih buku, atau kita pura-pura lagi lihat Zoom, ibu kita ajak, ayah kita ajak, supaya nanti dikasih pelajaran, sehingga dia tidak tersinggung, dan dia bisa berubah. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, ada yang ingin bertanya langsung dengan Habib, silakan di open mic. Ibu Tuti kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Masya Allah ya, berarti sabar itu ilmu tingkat tinggi ya, Habib ya. Dan tidak hanya orang pilih-pilihan dari Allah aja nih. Nggak mungkin, Mbak, orang jadi wali. Tidak mungkin jadi wali kecuali dia sabar ngadepinya. Nggak mungkin jadi dia ustadz. Saya mau nanya nih, Bib. Tidak mungkin jadi kiai kecuali harus sabar dulu, Mbak. Tidak mungkin jadi suami sukses. Tidak mungkin jadi istri sukses kecuali sabar dulu. Silakan, Mbak Tuti. Jadi gini, Bib, mau nanya. Misalnya nih orang diuji dengan sakit yang berkepanjangan ya, Bib. Ya. Terus orang tersebut udah berobat ke dokter dengan sabar. Halo Mbak Tuti. Ganggu wifi-nya dia. Jaringan nih, Bib, di rumah sakit jelek sekali. Ya, silakan. Gimana, Mbak? Nah, terus orang itu udah berobat di rumah sakit dengan sabar, bahkan juga dalam sholat dia berdoa minta kesembuhan. Ya. Tapi mungkin lama-kelamaan karena biayanya makin tinggi, membengkak, apakah kita boleh, Bib, berikhtiar dengan cara lain, misalnya kita memakan herbal atau berobat ke tempat misalnya kayak totok saraf, dan ternyata dengan berobat itu karena Allah dia diberikan kesembuhan yang walaupun nggak langsung sembuh tapi secara bertahap. Apakah dalam Islam boleh, Bib? Boleh. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran, Aska, suratnya surat 26, ayat 80. Fa'idha maritu fahuwa yasfi. Penyakit itu dari Allah. Yang nyembuhkan Allah. Jelas ya Mbak Tuti ya. Fa'idha maritu fahuwa yasfi. Itu ayatnya bunyinya begitu. Setiap penyakit itu dari Allah. Dan yang nyembuhkan Allah. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan yang nyembuhkan dokter. Yang nyembuhkan obat. Itu salah. Itu syirik. Iya. Ya, syirik. Yang nyembuhkan Allah. Ya, oleh karena itu berobatlah. Caranya berobat itu namanya usaha agar merubah. Allah tidak akan merubah kecuali ada usaha. Dia usaha. Usahanya apa? Dia datang ke tempat minum herbal, minum jahe, minum serai. Nah, silakan. Sepenting apa kata Rasulullah? Tidak ada obat itu kecuali yang halal. Tidak mungkin Allah memberi obat dari yang haram. Ada yang bilang dia harus makan tokek supaya kulitnya sembuh. Tidak ada. Nggak mungkin. Kita selalu pasti ada bangkai. Harus bangkai tokek baru sembuh. Nggak mungkin. Bangkai haram. Tidak mungkin obat Allah menyembuhkan itu dari haram. Contoh sekarang ada vaksin. Betul ya Tuti? Ada vaksin. Betul. Ada vaksin yang haram, ada vaksin yang halal. Jangan pilih yang haram. Pilih yang halal. Tuh, vaksin Sinovac. Oh, dijamin oleh MUI halal. Kita pilih itu aja. Ngapain pilih yang haram? Lah kalau kita ngambil yang haram nggak mungkin sembuh. Jadi boleh usaha, boleh. Caranya apa saja. Selama usahanya halal dan barangnya halal. Itu nanti Allah yang menyembuhkan. Contoh, Mbak Tuti, ada sakit. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sakit. Karena Allah mengizinkan, udah lama ini lupa ini Nabi Musa kepada Allah. Dan dia bisa bicara loh sama Allah. Tetapi dia nggak mau bicara sama Allah. Begitu dia sakit, dia cari tabib. Boleh, boleh. Wah, dia datang ke tabib. Dikasih obat sama tabib. Terus beberapa kali. Ternyata nggak sembuh.
Akhirnya dia mulai ngomong sama Allah. Ya Allah, saya ini sakit. Apa kata Allah? Iya, gue tahu sakit itu dari aku. Lah, kenapa saya nggak disembuhin? Karena kamu lupa sama Allah. Ayo balik. Ingat sama aku. Ya Allah, aku minta maaf. Oke, sekarang ya Allah, bagaimana supaya aku sembuh? Apa kata Allah? Di depanmu itu ada rumput. Ada daun. Ambillah daun itu, kemudian makanlah. Insya Allah kamu sembuh. Kata Allah. Akhirnya betul dimakan daun itu. Sembuh. Setelah berapa tahun, sakit lagi. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, aku sakit lagi. Aku sudah makan daun itu, sudah saya makan. Bahkan seluruh daun satu lapangan habis ya Allah. Tapi kok nggak sembuh? Hai Musa, yang menyembuhkan kamu itu aku, bukan daun. Bukan daun. Yang menyembuhkan sakit itu aku. Kemarin aku beritahu daun. Daun itu sebagai perantaraku. Jadi kalau ada apa-apa kembalilah kepadaku. Oleh karena itu Mbak Tuti, kalau Mbak Tuti sakit misalnya atau teman sakit, itu minum obatnya itu ada caranya. Apa minumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukan obat ini yang menyembuhkan. Bukan dokterku yang menyembuhkan. Tetapi engkau. Semoga melalui dokter ini. Yang memberi aku obat ini. Mudah-mudahan kau sembuhkan. Wah insya Allah sembuh. Ya Allah melalui serai, jahe, kunir. Ya Allah, bukan itu yang menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan penyakit engkau ya Allah. Mudah-mudahan melalui jahe, melalui kunir, melalui serai ini. Engkau sembuhkan aku. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Kira-kira gitu caranya Mbak Tuti. Jelas Mbak Tuti? Masih di mute tuh Bu Tuti. Bu Tuti jangan di mute. Ya, oke. Jelas? Ini jaringan. Jelas Habib, jelas. Terus pertanyaan kedua Habib. Boleh silakan. Misalnya nih Bib, ada orang mau menegur seseorang. Ya. Tapi orang itu nggak menegur langsung. Tapi melalui perantara orang lain, dan orang lain itu menyampaikan kepada orang yang menegur. Ya. Itu sebenarnya di dalam Islam boleh nggak orang yang dijadiin perantara menyampaikan pesan orang yang menyuruh itu? Boleh. Bahkan yang dinasihati, orang itu yang dinasihati, jangan marah. Kenapa? Anda baca Mbak, ya ini Aska, tapi maaf Aska saya langsungkan aja. Wal asri, demi masa. Surat wal asri, demi masa. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu celaka. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Yang beriman amal soleh dan yang mana? Yang saling nasihat menasehati. Jadi yang menasehati bagus, yang dinasehati mau datangnya dari mana, nggak usah dilihat. Ya, nggak usah dilihat siapa yang nasehati. Selama nasihat itu baik, diterima. Dan kalau nasihatnya itu nggak baik, diamin aja. Tapi nasihat itu mulia. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, sesungguhnya nasihat itu paling penting buat orang beriman. Sabar ngadepinya. Watawasau bil haq, watawasau bis sobar. Kita suruh sabar. Dinasehati itu. Iya, ini dinasehati malah marah. Jangan. Walaupun yang nasihatin anak kecil. Tapi kalau itu bagus. Kira-kira demikian Mbak Tuti. Kenapa enggak gini? Kenapa enggak ya, tapi itu isinya belum tentu nasihat, Bib. Kenapa dia kenapa orang tersebut enggak bicara langsung aja gitu loh? Bisa saja dia kan isinya dengan bukan nasihat, mungkin betul. Teguran, isinya teguran, tapi bukan nasihat. Mungkin juga kita maklum. Mungkin dia anak ibu, ya mau nasihatin ibunya nggak bisa. Mungkin orang itu lagi pernah ribut sama ibu. Mungkin kalau langsung nanti malah nggak enak. Jadi banyak alasan orang, Mbak. Tetapi bagi Mbak Tutinya, nggak perlu lihat siapa yang menasihati. Tapi lihatlah nasihatnya. Rasulullah bersabda, jangan kamu melihat orangnya. Tetapi lihatlah apa yang nasihatnya. Kalau baik, kamu pakai. Kalau tidak, tinggalkan. Nggak usah diperiksa. Kenapa nggak langsung? Kenapa?
Ya mungkin ada alasan. Yang penting nasihat itu baik atau buruk. Nggak usah dilihat orangnya. Kira-kira demikian Mbak Tuti. Jangan di-mute Mbak Tuti. Mbak Tuti selalu di-mute itu. Enggak, bukan. Ini sendiri connectingnya kan di rumah sakit soalnya Bib, jadinya sinyalnya nggak bagus. Oke, jelas ya Mbak Tuti. Jangan lihat siapa orangnya, jangan melihat apa-apa. Tapi orang nasihat itu bagus dan dengarkan nasihatnya. Oke, Mbak Tuti. Ada lagi? Terima kasih Bib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bib ini Bib. Ada Bib. Monggo. Itu kalau di zaman Nabi itu yang selalu melakukan proses perantara pesan itu seperti sahabat Amr bin As dan sahabat Ja'far ya Bib ya itu. Ya, Ja'far. Betul. Bagus. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari ini karena ini materinya sabar. Ya, ini banyak yang berkaitan dengan kesehatan nih, Bib. Silakan, ada apa-apa. Ibu Lina Bululi. Ibu Lina Luli, silakan. Ya. Assalamualaikum, Bib. Semoga sehat walafiat. Amin. Minta doanya, Bib, untuk mertua yang sedang di rumah sakit masuk UGD hari ini. Namanya Bapak Mustafa bin Fulan. Insya Allah Bapak Mustafa bin Fulan diberi kesehatan, keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Mustika Aryana. Silakan Ibu Mustika. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Mau tanya nih. Maaf mau bertanya, enggak perlu maaf, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Terkadang kita sudah berusaha sabar, tapi terkadang suka terpancing. Bagaimana cara agar kita tetap sabar? Waduh. Iya. Iya, kita harus belajar, Mbak. Harus belajar ilmu, itulah pentingnya ilmu, Mbak. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 29 ayat 43. Watil kal amthalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua itu di muka bumi itu memang diperuntukkan manusia, tetapi tidak akan bisa mengambil manfaat kecuali dengan ilmu. Jadi inilah kita terima kasih sama Mas Andi. Kita terima kasih sama Mbak Aska. Terima kasih sama Mbak Nur, sama Mas Andi telah menyiapkan tempat ini. Sarana ini untuk belajar cari ilmu. Kalau kita nggak belajar ini seperti tadi masalah sabar, ya siapa yang bisa? Kita udah sabar, wah masih kena goyah. Kenapa? Karena kita belum punya ilmu. Tetapi insya Allah kalau tadi sudah dijelaskan, insya Allah minggu depan masih kita sambung ini. Masih banyak ini mengenai sabar itu cara-caranya bagaimana. Itu ilmu. Nanti kalau itu kita bahas, insya Allah semakin tahu, sehingga nanti ibu tidak akan ceroboh. Akhirnya ibu tetap sabar, walaupun emosi. Sebab sabar itu dipengaruhi oleh 4. Tolong ditulis. Sabar itu dipengaruhi oleh apa? Oleh setan pertama. Setan itu akan gerus supaya kita nggak sabar. Sebab kalau sabar berarti Anda dekat sama Allah. Itu setan nggak mau. Yang kedua, Bu, sabar itu penyebab apa? Nafsu. Ya Allah, nggak sabar. Ya, nafsu. Seperti Mas Andi nih, setiap lihat orang cakep pasti pingin. Iya, tapi sabar. Dia bilang apa? Yang di rumah itu halal. Gitu ya Mas Andi. Iya, itu nafsu. Sabar, kita ada ilmunya. Yang ketiga, hawa. Hawa itu iklan dari luar, pengaruh dari orang, bisikan orang. Itu hawa. Yang keempat, gangguannya untuk sabar itu apa? Yaitu keduniaan. Kita lihat orang lain mewah, lihat orang dunia itu orang pada ini. Karena pengaruh itu akhirnya kita nggak sabar. Kira-kira demikian. Tahu ilmunya, kemudian dilatih. 1, 2 tadi problemnya, tahu ilmunya. Gangguannya apa tadi sudah dijelasin. Yang kedua, harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Yang ketiga apa? Anda sudah punya ilmu, sudah dilatih, Anda harus duduk dengan orang yang sabar. Nanti kalau duduk dengan orang sabar, insya Allah kita bisa terlatih jadi sabar. Kira-kira demikian juga Mas Andi. Baik, Beb. Bedanya sabar dan tabah itu ada nggak, Beb? Lain, tabah. Ini tabah kita ngadepin namanya ujian. Memang, tapi akibat ketabahannya itulah harus sabar. Tabah itu kita problemnya, Mbak. Tabah nggak? Anda diambil sakit. Anda diambil, Anda punya anak, Anda kekurangan harta, itu tabah.
Nah, tabah itu jaga. Tidak mengeluh. Tidak. Tabah. Itu tabah. Nah, tabahnya itu menghasilkan sabar. Jelas ya Mbak, Mas Andi? Bedanya sedikit tipis. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya langsung dengan Habib? Masih ada line telepon yang dibuka di sini. Mungkin ada yang mau penasaran tentang sabar. Mumpung banyak tantangan nih di era ini. Iya. Kalau minggu lalu kita bersabar, Bib, sinyalnya nggak mulus. Hari ini. Alhamdulillah, Mas. Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Sabarnya ada hasil. Ada hasilnya. Baik, ada yang bertanya langsung? Silakan. Kalau nggak ada, kita akan tutup dengan doa, terutama doa untuk yang lagi diuji dengan sakit. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ya. Ini kan mengenai sabar gitu ya, Habib. Misalnya kita lagi berusaha gitu, bekerja membangun usaha, Habib. Nah itu kan usaha misalnya ada pasang surutnya, Habib. Apakah kita lebih baik bertahan di situ atau misalnya mengulang membangun sesuatu yang baru? Nah itu yang mana ya, Habib? Kadang-kadang yang harus kita tempuh, Habib. Tolong diulang singkatnya gimana, sabar? Kan kita usaha nih, Bib, lagi pandemi misalnya gitu. Ya, kita usaha. Dari es duren tiba-tiba saya bertahan, tiba-tiba nggak bisa. Terus coba beralih ke ikan cupang gitu, Bib. Ya. Nah, itu pada saat kita ditempa lagi dengan masalah, apakah kita bertahan atau kita harus bersabar dengan usaha yang sama atau kita bangun lagi yang baru gitu loh, Bib. Mas, saya kasih tahu apa yang dikatakan Rasulullah. Istiqomah. Kita kan sama Rasulullah suruh istiqomah apa enggak? Ya, Bib. Nah, istiqomahlah kamu. Istiqomah itu kalau kita usaha duren. Kita kebetulan gagal. Jangan langsung patah ganti. Nanti patah ganti. Wah, itu enggak akan selesai. Wah, mantap. Ya, Bib. Iya, Anda sudah S2, konsentrasi di situ. Sehingga semakin lama Anda tahu kan, oh kesulitan saya di sini. Oh, kesalahan saya di sini. Akhirnya diperbaiki. Akhirnya jadi bagus apa enggak? Bagus. Oh, ternyata kita kesalahan di duren. Oh, kita masih bisa terusin. Anda sudah terlanjur misalnya ke ikan cupang. Ya nggak apa-apa. Tapi Anda jangan gagal lagi, hilang lagi, ganti lagi. Sampai kiamat nggak selesai. Ya, Bib. Jadi kita harus konsen. Seperti kita lihat, maaf ya, orang-orang yang bukan orang Chinese itu, kenapa mereka sukses? Mereka kalah, salah. Mereka terus ganti lagi. Dia tahu kesalahannya apa. Diperbaiki. Akhirnya dia jadi champion. Yes. Matur nuwun, Habib. Iya, kira-kira begitu, Mas. Nuwun, Habib. Makasih, Mas Andi. Kesalahan. Dari orang Cina, kita juga belajar, Bib. Iyalah. Belajar itu walaupun apa? Ta'alamul. Belajarlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu maksudnya, Mas. Kalau memang orang Cina dia baik, kenapa kita tidak ambil? Nggak usah pilih-pilih. Tambah pas ya, Bib. Istri saya orang Cina. Nggak apa-apa. Nah, tapi nggak usah gara-gara itu terus Anda ambil istri lain lagi, nggak usah. Ya, Bib. Saya pernah dinasihatin orang Cina, Bib. Dia bilangnya, kamu harus istiqomah loh. Dia ngomong istiqomah. Kamu harus istiqomah dengan semangat. Iyalah. Tapi harus fleksibel dengan caranya begitu. Jadi semangatnya harus istiqomah. Masya Allah. Tapi caranya harus ini. Hari ini ramai bener, Mas. Hari ini bab sabar ini memang perlu dibahas secara lengkap. Baik, ini ya, Bib, barakallah. Oh, Masya Allah, Mbak Nur. Apa kabar? Masya Allah. Biar syukur. banyak mau belajar ilmu ya, Bib. Betul, insya Allah. Biar semua, ayo. Tidak ada belajar. Dan kalau belajar jangan lihat orang, tapi lihatlah apa yang diajarkan. Iya, betul, Bib. Insya Allah. Mbak Nur, kangen sudah lama ini, mudah-mudahan selalu sehat. Saya melihat sibuk bener, Mbak Nur. Ya Allah, doain aja, Bib. Nggak pernah lupa, udah. Benar. Mudah-mudahan Mbak Nur sabar ngadepin Nur Corner karena akan sukses. Nanti Habib yang buka ya, Bib. Insya Iya. Allah. Insya Allah, amin. Saya mau minta tolong kalau Mbak Nur nanti ada waktu, saya mau minta tolong Mbak Nur. Saya ini kebetulan membeli suatu villa besar di Bogor.
Dan itu saya bikin untuk khusus hafal Quran. Dan saya sudah wakafkan, Mbak. Saya tidak akan wariskan betul-betul sampai kiamat. Nanti kalau Mbak Nur kapan ada waktu saya minta tolong. Iya, Beb. Pasti. Insya Allah. Terima kasih, Mbak Nur. Sama-sama, Beb. Baik, ada pertanyaan lagi nih, Beb. Mungkin terakhir kali ya. Boleh. Azan juga. Sudah ini azan dari Ibu atau Bapak iPhone You. Ya, silakan. Saya nggak tahu namanya siapa, ini tulisannya iPhone. Iya. Melanjutkan pertanyaan Bapak Irfan, Beb. Kalau istiqoroh gimana, Beb? Istiqoroh itu, maaf ya, ini banyak orang salah. Orang mau nikah sudah senang sama seseorang, istiqoroh. Jangan, itu namanya kalau Anda sudah senang, itu jangan istikharah. Istikharah itu kalau ada 2 pilihan atau 3 pilihan atau lebih. Ya Allah, ini atau ini atau ini. Itu ada pilihan. Dan Anda jangan pro ke satu. Kalau Anda sudah pro ke satu, ya udah tinggalin yang lain. Jadi kalau kita ada pilihan, saya mau nikah sama si A baik. Saya mau nikah sama si B baik. Saya mau nikah sama si C baik. Di antara 3 ini yang baik apa? Minta petunjuk Allah. Namanya istikharah. Nah, jangan Anda sudah senang sama sesuatu, Anda sudah nilai dia sholatnya baik, dia orangnya perhatian, syarat-syarat udah. Ya udah, itu nggak usah istikharah. Ya, jangan sampai nanti ketipu. Setan bisa menyelesaikan. Hati-hati. Kalau kita minta Allah itu, ini baik, agamanya baik, semua baik. Terutama Allah pesan, kalau pilih sesuatu, utamakan dari segi agama. Secara agama benar apa enggak dulu? Kalau secara agama sudah benar, enggak usah istikharah. Langsung pilih. Tetapi kalau Anda sama baiknya, itu baru istikharah. Kira-kira demikian, Mas Andi. Habib. Ya. Kalau dia agama baru nak belajar juga macam mana? Ya Habib. Maksudnya gimana, Bu? Kalau lelaki itu kalau macam baru juga mau belajar, macam mana? Maksudnya dia baru mau belajar gitu? Sama-sama ya mau boleh. belajar. Bagus, tapi jangan dikawin dulu. Belajar dulu. Sebab jangan sampai nanti kita belajar pilih. dulu, jangan Belajar dulu secara agamanya benar nggak? Jangan tegas-tegas. Ya, contoh satu Mbak, kalau milih laki, itu jangan yang takut sama ibu. Jangan. Jangan milih, itu laki paling takut sama ibu. Jangan dipilih, jangan. Lebih baik dia takut sama Allah, itu dipilih. Sebab kalau dia takut sama Allah, pasti dia memelihara ibu. Tapi kalau dia takut sama ibu, dia di luar ibu, dia bisa bohong. Abi, doakan saya dapat jodoh. Amin, ya Allah. Saya ada 32 belum kahwin. Ya insya Allah saya doakan. Mudah-mudahan dijadikan pilihan yang terbaik. Diberi oleh Allah jalan mulia. Dimudahkan usahanya dan dipilihkan yang terbaik. Sehingga bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin, ya Rabbal alamin. Mas Andi, itu salah satu murid dari Kuala Lumpur. Iya, ini kebetulan banyak jomblo juga nih, Beb, di Masjid Salim Anur. Amin. Mudah-mudahan setelah pengajian ini dipilihkan Allah yang terbaik. Demikian juga buat Aska. Amin, amin, amin. Ada lagi? Amin. Sepertinya sudah selesai, Beb. Kita tutup doa. Kita tutup doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat, panjangkan umur kami dalam taat, berikan kami rezeki yang banyak yang tidak diadab, jauhkan kami dari segala musibah dan fitnah. Ya Allah, peliharalah kami dari segala gangguan manusia, gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, jagalah kami dari segala penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, berkatilah
rahmatilah kami, terutama kepada seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nur, wabil khusus pimpinan kita, yaitu Mas Sandi, Mbak Nur, keluarganya, serta timnya, semuanya terutama di dalam usahanya dia Nur Corner. Mudah-mudahan selalu diberikan berkah, rahmat, kemuliaan, keberkahan, sehingga akan menjadi keberkahan selama hidup bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khotimah. Ala hadaniyah niyah soleh ala manawah wakaratas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sambung minggu depan dengan sehat walafiat. Mas Andi. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nur.